Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ini gue dari kelompok 2 dan anggota kelompok gua adalah ada gua sendiri, terus ada Cici, ada Jai sama Kiki. Di kelompok ini kita akan membagikan sedikit informasi mengenai tugas kewirausahaan di mana kita diminta untuk observasi tentang pusat oleh-oleh khas daerah. Dan di sini kita mengambil ada 3 pusat oleh-oleh yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sabai Market dari Lampung. Kemudian yang kedua ada Rumah Kue Brownies dari Balikpapan. Dan yang terakhir ada Joger dari Bali. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Sabai Market. Sabai Market ini berada di Lampung. Di mana di Sabai Market ini mengusung konsep one stop shopping, di mana dalam satu tempat tersebut terdapat berbagai macam pusat oleh-oleh khas dari Lampung, yang antara lain adalah pakaian, ada makanan, ada cenderamata, dan lain sebagainya. Jadi tempat ini tuh bener-bener lumayan banyak produk gitu guys, bermacam-macam gitu, beragam gitu. Terus di Sabai Market sendiri ini barang-barangnya, produk-produknya itu dijual dengan harga yang relatif terjangkau gitu loh. Kemudian untuk wisatawan dari luar daerah Lampung, mereka kebanyakan bakalan mencari yang khas dari Lampung, dan yang produk yang paling banyak dicari itu adalah kain kain tenun khas Lampung, yaitu kain tenun tapis yang dijual dengan harga sekitar kisaran harga dari 250.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Terus kemudian kaos berbahan dasar premium cotton dijual dengan harga mulai dari 40.000 rupiah sampai dengan 55.000 rupiah. Topi dari harga 35.000 rupiah. Untuk keripik yang ditawarkan mulai dari harga 4.000 rupiah sampai 20.000 rupiah. Dan di Sabai Market ini sendiri ada kelebihan dan ada kekurangannya guys. Jadi untuk kelebihannya adalah yang pertama, harganya itu relatif terjangkau. Jadi dari semua produk yang ada di Sabai Market ini masuklah harganya bagi semua kalangan gitu kan. Contoh keripik aja yang dijual dengan harga 4.000 minimal ya ini. Dari harga 4.000 sampai 20.000 itu kan murah dong guys gitu kan. Terus kain tenun kain tenun tapis itu kan emang khas dari Lampung gitu loh guys. Jadi kalau kalian nyari kain tenun tapis di daerah lain nggak bakal ada, soalnya kan emang kain tenun tapis itu khas dari Lampung. Di tempat lain mungkin ada kain tenun, mungkin nggak kain tenun tapis guys, cuma karena setiap daerah kan punya khasnya sendiri-sendiri gitu kan. Kemudian eh, kelebihan yang kedua yaitu produk yang beraneka ragam. Jadi banyak kan guys, nggak cuma kain tenun doang, terus juga ada makanan, ada pakaian lain, baju, kaos, terus juga ada topi, ada aksesoris gitu kan, ada souvenir gitu. Jadi Sabai Market ini adalah pusat oleh-oleh yang terlengkap lah menurut kami gitu kan. Terus juga apa ya, kebanyakan kan pusat oleh-oleh gitu kan cuma ada satu macam gitu loh guys. Jadi kalau pakaian ya pakaian semua, makanan juga makanan semua. Jadi kalau di Sabai Market ini tuh emang bener-bener komplit gitu produk-produk yang ada di Sabai Market ini. Terus kelebihan yang ketiga adalah tempatnya yang sangat strategis, di mana tempatnya ini tuh sangat mudah dicari bagi para wisatawan yang datang ke Lampung. Itu mudah gitu kita nyari si di Sabai Market ini tuh sangat mudah gitu kan. Terus untuk kekurangannya tuh yang pertama adalah ketersediaan barang yang seringkali out of stock. Jadi sering banget kehabisan gitu kan. Soalnya kan emang dibatasin stoknya, nggak 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 ngestok banyak-banyak gitu loh guys. Terus yang kedua adalah tempatnya ini selalu ramai gitu kan. Jadi dipenuhi dengan pengunjung gitu loh guys. Jadi kalau saran dari kita sih kalau ke Sabai Market ini tuh jangan pas high season, jangan pas liburan, jangan pas lebaran, jangan
pas apa ya, pokoknya jangan pas hari raya kayak gitulah, jangan pas high season aja sih. Jadi tempatnya agak sepi gitu aja sih. Oke guys, yang berikutnya adalah rumah kue brownies Balikpapan. Di rumah kue brownies ini sendiri terletak di pusat kota Balikpapan, di mana berada di Jalan Jenderal Sudirman, RT 19 nomor 9A, kota Balikpapan. Dan sangat dekat dengan Bandara Balikpapan, cuma sekitar 8 kiloan gitu guys. Terus juga di rumah kue brownies ini sendiri tidak hanya menjual oleh-oleh khas Balikpapan. Jadi di rumah kue brownies ini tuh produknya beragam. Ada kue tart, ada gorengan, ada onde-onde, dan khas untuk makanan khasnya sendiri itu ada onde-onde ungu. Onde-onde ungu sendiri adalah onde-onde yang di dalamnya terdapat ubi warna ungu. Jadi unik kan guys, gitu kan. Jadi emang ini khas dari Balikpapan. Terus onde-onde ungu inilah yang paling sangat diburu oleh wisatawan yang datang ke Balikpapan. Soalnya ini menjadi makanan yang unik dan enak gitu guys. Serta harganya dengan harga yang terjangkau gitu loh guys. Murah meriah lah istilahnya. Jadi untuk onde-onde ungu ini sendiri tuh bisa kita dapatkan dengan harga dari 4.000 sampai 5.000, tergantung ukurannya sih guys gitu kan. Dan onde-onde ungu ini sendiri tuh sebenarnya cuma satu produk ya guys. Cuma kan ada dari pihak rumah kue brownies ini tuh ada kreatif, dibikin onde-onde isinya coklat, ada keju, ada banyak varian rasa gitu kan. Jadi nggak cuma onde-onde ungu aja. Terus juga untuk kelebihan dari pusat oleh-oleh rumah kue brownies ini sendiri, itu kelebihannya harganya yang relatif terjangkau, di mana harga satu onde-onde ini berkisar dari mulai harga 4.000 guys. Wah itu murah banget sih guys gitu kan. Dengan uh, bentuk yang unik dan rasa yang insya Allah enak sih guys. Soalnya gue juga belum coba juga sih gitu kan. Terus produk yang dihasilkan sangatlah unik gitu kan. Jadi nggak cuma onde-onde aja yang unik, jadi ada brownies yang unik, jadi kayak ada risol yang unik gitu kan. Risol sendiri itu juga bermacam-macam gitu kan. Jadi nggak cuma risol isi kentang, isi kroket gitu kan. Jadi ada risol isi keju, ada banyak lah guys semacamnya gitu kan. Terus juga tempatnya yang sangat strategis, di mana dia bertempat di pusat kota Balikpapan dan dekat dengan bandara cuma sekitar 8 kilometeran gitu kan. Terus dapat menerima pesanan untuk acara-acara. Jadi bagi kalian yang mau ke Balikpapan dan menetap ke Balikpapan, dan siapa tahu dapat jodoh orang Balikpapan, kalian kalau mau bikin kondangan acara pernikahan atau acara akikahan atau apalah gitu acara yang rame-rame, kalian bisa pesen di sini guys gitu kan. Terus untuk ukuran sendiri, produk yang diperjualkan tidak bisa bertahan lama karena ini adalah makanan gitu kan. Apalagi onde-onde gitu kan, adalah termasuk kue basah, paling juga paling lama 3-4 hari kan kalau kue-kue basah kayak gini kan. Terus juga tempat yang terlalu ramai karena selalu pengunjung gitu kan. Jadi emang rumah kue brownies ini tuh bener-bener ramai dan sering banget didatengin orang yang datang ke Balikpapan. Wisatawan yang datang ke Balikpapan ini tuh pasti datang ke rumah kue brownies guys untuk beli oleh-oleh. Terus kekurangannya lagi adalah di sini tuh hanya menjual makanan saja gitu kan, jadi nggak beragam. Jadi cuma makanan, ya udah makanan aja kayak risol, onde-onde, ada kue tart, ada kue brownies gitu sih guys. Oke, kemudian ada Joger dari Bali gitu kan. Joger sendiri ini terletak di Jalan Kuta, Jalan Raya Kuta,
sebelah supermarket Supernova. Jadi Jogger sendiri ini dibuka pada tahun 1991 dan awalnya itu bukan di Jalan Raya Kuta guys. Jadi pertamanya itu di Jalan Sulawesi nomor 37 Denpasar. Namun setelah tanggal 7 Juli 1987 dia udah pindah di Jalan Raya Kuta. Dan Jogger sendiri ini tuh namanya ini dari gabungan dua orang guys. Jadi namanya dari pemilik si Bapak Joseph dan juga sahabatnya Bapak Gerhard gitu kan. Jadi bacanya ini Jogger bukan Jogger ya guys. Ingat bacanya itu Jogger gitu kan. Terus Jogger sendiri ini pertama kali adalah brand sebuah baju di mana baju tersebut tuh terdapat kata-kata unik khas Jogger sendiri gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, Jogger ini tuh mengembangkan produknya, sekarang tuh nggak hanya baju aja, tapi juga ada sendal, ada topi, ada souvenir, terus juga ada aksesoris lainnya gitu guys. Jadi udah beraneka macam produk-produk yang dijual oleh Jogger gitu kan. Dan Jogger sendiri ini adalah disebut dengan pabrik kata-kata gitu kan. Emang Jogger ini, keunikan Jogger ini adalah kata-katanya yang khas dari Jogger sendiri gitu kan. Terus produk yang paling sering dicari, paling banyak dicari dari Jogger sendiri adalah kaos dong pastinya. Gimana kaos ini tuh harganya yang sangat relatif dan sangat cocok untuk oleh-oleh gitu kan. Selain kaos juga ada sendal gitu kan, dan juga souvenir gitu kan. Pasti orang yang ke Bali gitu kan, wisatawan ke Bali, kalau mau beli oleh-oleh paling banyak dicari adalah kaos, souvenir, dan sandal gitu kan. Terus juga untuk harganya sendiri, untuk kaos dijual dari kisaran harga dari mulai 100.000 sampai dengan 250.000. Dan untuk sandal sendiri dari harga mulai dari Rp50.000. Untuk kelebihan Jogger sendiri ini, yang pertama, Jogger ini dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau bagi sebagian orang ya guys. Untuk baju saja itu dijual dengan harga mulai dari 100.000 sampai 250.000, di mana keunikan baju ini adalah di badannya itu tidak ada jahitan sama sekali, dan juga terdapat kata-kata unik gitu kan di baju tersebut, khas Jogger lagi gitu kan. Terus juga tempat yang sangat strategis di mana Jogger yang di Jalan Raya Kuta ini berada di pusat keramaian, pusat kota gitu kan, pusat kota Kuta gitu kan. Jadi dekat dengan Pantai Kuta kan. Yang pernah ke Bali tahu deh, dan juga pasti pernah ke Jogger, nggak mungkin kalau nggak pernah ke Jogger gitu kan. Terus bahan yang tebal dan nyaman, untuk bajunya itu bahannya tuh tebal dan nyaman dipakai gitu kan, adem gitu kan. Terus juga produk yang beragam, jadi nggak cuma baju doang, jadi ada, sekarang tuh udah ada celana, ada topi, ada sendal, ada souvenir gitu kan. Terus ada pajangan-pajangan lainnya gitu, aksesoris lainnya gitu kan. Terus untuk kekurangannya sendiri, bagi sebagian orang, harga yang dibanderol oleh Jogger ini, Jogger ding, sorry. Kita nyebutnya Jogger ya, bukan Jogger. Gitu kan. Harga yang dibanderol oleh Jogger sendiri bagi sebagian orang itu tuh harganya lumayan mahal. Dimana satu baju 100.000 itu bagi sebagian orang kan emang mahal kan guys, gitu kan. Terus juga hanya menjual pakaian dan souvenir. Jadi di Jogger sendiri ini tuh nggak ada jual makanan, nggak ada jual minuman gitu guys. Jadi kalau mau ke Jogger ya mesti harus beli barang gitu kan, entah itu baju, souvenir, atau aksesoris yang lainnya gitu kan. Jadi emang kalau emang mau ke Jogger ya nggak bisa beli makanan gitu kan. Tapi Jogger sendiri ini adalah brand khas banget dari Bali. Masa iya orang berwisata ke Jogger itu kayaknya belum afdol gitu loh guys. Jadi mungkin kalian mesti ke sana sih, atau udah pernah ke sana. Kalau gue sendiri sih jujur udah pernah ke sana gitu kan. Terus jadi akhirnya kita udah bahas ketiganya kan guys. Gue udah bahas tadi yang pertama Sabai Market, uh,
itu pusat oleh-oleh khas Lampung. Terus ada rumah kue brownies itu yang berada di Balikpapan dan menjual onde-onde ungu yang khas Balikpapan. Dan yang terakhir tadi barusan adalah Joger yang ada di Bali, di mana menjual pakaian, baju terutama kan khas dari Joger sendiri gitu kan. Dari ketiga tempat tersebut kan emang beda-beda ya. Jadi yang di Sabe Market ada pakaian beraneka ragam, jadi lebih komplit gitu kan. Terus yang di rumah kue brownies di Balikpapan ini cuma makanan. Terus yang di Bali ini itu yang di Joger ini juga cuma pakaian aja. Jadi eh, kalau kita diminta untuk membuat ide produk baru sih, kayaknya kalau ide produk baru yang khas gitu kan kita belum bisa ya. Mungkin kalau kita mau mendirikan sebuah sebuah apa ya, sebuah toko misal atau brand gitu kan. Jadi kita bisa mencontoh Sabe Market guys. Jadi kalau karena emang jadi kita menyiapkan satu tempat di mana tempat tersebut tidak hanya ada satu produk, jadi beraneka macam produk gitu loh guys. Jadi di tempat tersebut tuh ada pakaian, ada makanan, ada souvenir, ada berbagai macam kayak gitu guys. Jadi para para wisatawan itu juga tertarik gitu loh datang ke tempat kita gitu loh guys. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Mungkin kalian ada yang mau ditanya, mungkin bisa komen di kolom komentar, mungkin nanti kalau sempet gue jawab lah ya gitu kan. Jadi emang begitu aja. Semoga informasi yang kita bagikan ini bermanfaat sih ya, semoga aja bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian gitu kan. Ingat ya guys, Joger ya bacanya, bukan jogger, jangan salah lagi gitu kan. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.